Rara, mahasiswi DKV tingkat 2, terpaksa menerima kamar yang bahkan tidak dilirik siapapun di kos Putri Maharani. Kamar nomor 13, kamar paling ujung lorong lantai 2, berdampingan dengan gudang tua dan tangga darurat yang gelap. Ibu kos menyambutnya dengan senyum tipis. Wajahnya selalu datar, seperti tersenyum karena harus, bukan karena ingin. Sebelum menyerahkan kunci, ia memberi satu peringatan. Dinding belakang kamar mandi jangan ditempeli apapun. Nak, biarkan kosong. Jangan dipaku, jangan ditempel poster. Ingat itu. Nada bicaranya pelan, tapi tegas, hampir seperti perintah. Rara mengangguk. Ia mengira itu hanya kebiasaan orang tua. Namun begitu masuk, Rara langsung tahu kenapa kamar itu tidak pernah laku. Udara lembab menusuk tulang. Wallpaper bunga coklatnya mengelupas seperti kulit luka. Sudut ruangan terasa dingin, berbeda dingin yang tidak berasal dari AC, melainkan dari sesuatu yang diam di sana. Di malam pertama, ia mencium aroma besi samar, seperti bau darah yang sudah lama mengering. Ia mencoba mengabaikannya. Tugas DKV jauh lebih menakutkan daripada kamar kusam. 3 malam tenang. Sebelum ketukan itu datang pada siang hari, kamar 13 tampak seperti kamar pada umumnya. Tapi menjelang subuh, suasananya berubah. Malam keempat pukul 2:15. Tuk, 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 tuk. Rara terbangun. Suara itu berasal dari dinding samping tempat tidurnya. Dinding yang berbatasan dengan gudang. Itu bukan suara pipa, bukan tikus. Itu ritmis, keras, dan seperti seseorang mengetuk. Keesokan paginya, Rara berbincang dengan Santi. Saat perbincangan itu, Sinta bertanya pada Rara, "Gudang sebelah kamar kamu kosong, Ra. Kita semua menghindari lorong itu. Banyak cerita aneh tentang kamar 13, kata Santi. Rara menelan ludah. Tidak ada yang bilang kamar itu berhantu saat ia datang. Malam itu ia mencoba tidur lagi. Tuk, 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 tuk. Dengan berani atau bodoh, ia memukul dinding menggunakan remote TV. Tuk. Dinding membalas dengan 2 ketukan cepat. Tuk, tuk. Itu bukan suara acak, itu respons. Sejak saat itu, hal-hal kecil mulai terjadi. Gambar tugas kuliahnya tiba-tiba ada coretan merah gelap. Cermin kamar mandi berkabut dari dalam, seolah ada yang bernapas dari baliknya. Aroma besi semakin kuat saat mendekati dinding kamar mandi. Dinding yang dilarang ditempeli apapun. Rara mulai mencari tahu. Dari obrolan penghuni lama, ia tahu. Penghuni sebelumnya, Sinta, mahasiswa seni, ditemukan gantung diri 3 bulan lalu. Tapi ada yang aneh. Sinta dikenal pendiam tapi memiliki karya-karya seni yang terlalu gelap. Simbol-simbol aneh sering ia gambar. Ibu kos memerintahkan semua karyanya dibakar. Namun seperti ada yang tersisa, malam ke-10 pukul 3. Rara memutuskan mencoba komunikasi menggunakan kode sederhana. Ia mengetuk pelan, SINTA, hening sebentar. Lalu dinding itu membalas, TERIKAT. Rara membeku. Terikat, ia mengetuk lagi, kali ini menanyakan soal kematian Sinta. BUNUHDIRI. Dinding menjawab begitu cepat dan keras hingga membuat debu turun dari plafon. TIDAK, panjang. Lalu BUNUH. Rara merinding, entah Sinta dibunuh atau Sinta adalah pembunuh yang belum selesai. Rara merasakan dorongan aneh untuk memeriksa kamar. Di belakang lukisan murahan itu, ia menemukan ukiran tipis. Karyanya belum selesai. Kamu harus melanjutkannya. Di bawah papan lantai longgar, ia menemukan buku sketsa lusuh, bukan buku seni, melainkan jurnal ritual. Ada simbol yang sama seperti di dinding kamar mandi. Dari jurnal itu, Sinta tidak gila. Ia mengikuti ritual pemujaan kuno yang percaya bahwa keindahan tertinggi hanya lahir dari darah yang diserahkan pada kanvas terakhir. Kanvas yang dimaksud adalah kamar 13.
dan korban pertama seharusnya adalah seseorang dari kos. Rara merasa mual. Ketukan mulai berubah menjadi perintah. Tuk, 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 tunjuk, tuk, Santi, tuk, tuk, ambil, tuk, 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 darahnya. Rara mulai melihat siluet seorang gadis berdiri di sudut, tubuhnya terikat, posisi yang sama saat Sinta ditemukan. Rara mulai menggambar warna merah seperti darah, meski ia tidak sadar melakukannya. Ia semakin mirip Sinta. Keesok harinya, pukul 4 pagi, Rara setengah sadar, memegang cutter. Bayangan Sinta menempel di dinding kamar mandi, semakin jelas. Dinding belakang itu berdenyut seperti jantung. Sinta membisiki, tulis di dinding itu, selesaikan karyaku. Rara hampir menusuk dirinya, tapi kilatan ingatan datang. Ketukan pertama malam itu, suara terikat. Sinta bukan korban. Sinta ingin mengikat jiwa lain untuk melanjutkan ritualnya. Rara mencari sesuatu yang bisa menahan roh itu. Ia teringat ada bagian jurnal yang menyebut simpul pemutus. Di bawah lantai dekat jendela, ia menemukan liontin perak milik Sinta, pendulum yang digunakan Sinta dalam ritual. Tapi menurut jurnal, itu juga bisa menghentikan ikatan roh. Rara mengangkat liontin itu. Bayangan Sinta berubah menjadi hitam pekat. Jangan! Ruangan bergetar, dinding retak, darah imajiner menetes dari langit-langit. Dengan sisa tenaga, Rara membanting liontin ke lantai. Kerak! Teriakan panjang menggema dari dinding, memecah sunyi lorong kos. Seperti ada sesuatu yang ditarik paksa jauh ke bawah tanah. Lalu, hening. Rara roboh, napasnya terengah. Untuk pertama kalinya, kamar itu benar-benar diam, tapi dinginnya semakin pekat. Keesokan pagi, ibu kos memanggil Rara berkali-kali. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu dengan kunci cadangan. Kamar itu kosong, tas, laptop, bahkan gantungan baju Rara masih rapi. Hanya satu hal yang berubah. Dinding belakang kamar mandi, dinding yang ia larang disentuh, penuh ukiran simbol kuno yang sangat dalam. Cairan merah kecoklatan mengalir dari goresannya. Di bawah simbol itu terdapat tulisan, karya pertama telah selesai. Rara tidak ditemukan. Liontin Sinta pecah menjadi 2, dan kamar 13 kini lebih sunyi daripada sebelumnya, seakan sedang menunggu model kanvas berikutnya.